Sobat Youth semua, sekarang saya sedang berada di Dewangga Venue milik Mama Indra Utami Tamsir. Dan sekarang saya ingin berbincang-bincang dengan Om Budi. Om Budi ini adalah seorang komposer, pencipta lagu dari semua karya-karya atau lagu-lagunya Indra Utami Tamsir Production gitu. Gimana Om kabarnya hari ini? Sehat, baik. Sehat, baik ya gitu. Jadi aku mau nanya-nanya nih Om, karena kan karya atau dari aransemen Om sendiri untuk Mama Indra Utami Tamsir itu sangat bagus-bagus gitu ya. Dan kalau misalnya mungkin yang belum paham agak sulit gitu, tapi tetap enak didengarkan gitu ya Om ya. Nah di lagu-lagunya kan ada lagu keroncong, lalu ada juga lagu langgam Jawa gitu. Nah mungkin dari teman-teman semua pengen tahu nih Om, bedanya antara langgam keroncong dan langgam Jawa gitu. Dari segi musik, dari segi vokalnya itu seperti apa Om? Saya akan menjawab dengan audionya dulu sebetulnya, bukan langsung ke warna vokal atau teknik vokalnya. Sebetulnya kalau keroncong itu di mana hampir semua se-Indonesia lah, bahkan di mancanegara pun nyanyi itu ya seperti itu, hampir semua tekniknya sama, cuman cara membawakan si penyanyi itu atau si pelaku itu pasti sendiri-sendiri karena punya power sendiri-sendiri. Kita kembali dulu ke Sunda coba ya, kan karena sampean orang Sunda. Sunda itu antara sindenan yang Sunda banget atau yang biasa main di wayang-wayang itu sama lagu-lagu Sunda modern, Dul Sumbang dan sebagainya itu hampir sama sebetulnya, cuman teorinya berbeda, cara menyampaikannya berbeda. Nah kalau secara Jawa Tengah atau Jawa Timur sekalian itu dia mempunyai run atau teknik atau alur notasi itu hampir semuanya itu sebetulnya mirip, cuman kalau di Sunda itu antara pelok sama selindro, tahu? Ya, paham kan? Nah, pelok sama selindro kalau Sunda itu jadi satu, sementara kalau di Jawa itu enggak, pelok sendiri, selindro sendiri, enggak jarang untuk jadi satu gitu, jarang. Jadi ada lagu pelok barang sendiri, pelok gong gede, gong cilik, istilahnya gitu, pelok 6. Kalau gong gede itu pelok 6. Terus pelok songo sendiri. Selendro sendiri, lagu-lagu selendro sendiri seperti itu. Nah, sementara teknik itu akan ngalir dengan si pencipta itu mengaransemen atau membuat, oh ini pelok ya seperti ini cara menyanyikan. Tergantung si power si penyanyi itu sebetulnya. Kalau audio saya suka lebih apa ya, lebih luas, entah itu pasti ada pro kontra lah pastinya. Kita seniman gitu, saya lebih senang disebut seniman daripada ke genre itu, karena kita bebas melakukan apa saja. Teknik vokal lagu-lagu Jawa itu hampir sama seperti teknik vokal seriosa, pada intinya seperti itu. Jadi seorang penyanyi keroncong itu kalau minimal dia tahu teknik seriosa, pasti dia akan menyanyikan lagu langgam atau keroncong itu dengan mudah, dengan sangat mudah. Nah itu yang harus digarisbawahi dulu gitu. Sementara anak-anak zaman sekarang itu asal bahasanya atau syairnya dia hafal, dia bukan seenaknya ya, maksudnya dia menurut dia saya udah indah menyanyikan, padahal nggak seperti itu, bisa lebih bagus lagi. Padahal ada teknik khususnya mungkin ya Om ya? Ada, iya gitu. Ya itu dasarnya ya menurut saya seriosa tadi. Jadi yang dulu-dulu saya pernah kenal teman-teman penyanyi itu yang dia bisa seriosa sama enggak itu perbedaannya seperti itu. Dia bisa ngalir ke keroncong itu dengan cepat gitu loh. Karena dia udah punya tekniknya tadi. Nah kalau teknik sinden karawitan atau sinden wayang itu kan biasanya dia ada 3 macam kan, di sini, baru di sini kan. Nah saya nggak bisa menjelaskan detail karena saya bukan penyanyi ya. Tapi kira-kira seperti itu. Jadi kita ngambil napas, disimpan di sini, baru dikeluarin pelan-pelan untuk di oktav tinggi. Jadi suaranya jadi di sini sebetulnya. Jadi ditarik dari diafragma, mengalir ke sini kali ya? Nggak tahu sih, itu mungkin ya logika saya seperti itu. Iya. Tapi secara teknik pelajaran vokalis saya belum paham, nggak paham banget lah, gitu.
Tapi kira-kira seperti itu. Karena saya bisa menjelaskan seperti itu karena saya mencipta lagu dari notasi ini ke sini, terus notasi ini ke sini, itu saya nyari-nyari sendiri, oh tekniknya ketemu sendiri gitu loh. Cuman saya nggak bisa membawakan, cuman bisa guide aja gitu. Jadi berdasarkan feeling juga. Feeling gitu. juga, iya. Nah, masalah teknik tadi sebetulnya alur lagu itu akan membawa sendiri, akan mengalir sendiri. Oh, enaknya seperti ini saya menyanyikan. Nah, saat si penyanyi itu take vokal, dia nggak mungkin secepat itu langsung ketemu. Pasti dia berapa kali satu take, oh dirasakan oh, kurang enak, take lagi kurang enak, sampai benar-benar ketemu notasi yang benar-benar dia bisa menjiwai gitu. Sampan sendiri kan penyanyi pasti bisa merasakan seperti itu. Betul sekali. Kok, mungkin itu juga iya. Dari pengalaman juga sebelumnya, Iya. kayaknya enaknya diginiin gitu ya. Nah, gitu. Berarti ya seniman bekerja dari hati gitu Iya. ya. Saat Sampan lomba kemarin ada teknik, ya itu kan teknik sinden sebetulnya yang Sampan bawakan, ya kan? Iya. Yang di ending. Ya betul Nah sekali. iya, itu tekniknya seperti apa? Ini sekarang saya Iya. tanya malahan tuh. Ya seperti itu saya Iya. menjelaskan, cuman Ada cengkoknya sih. nah gitu loh, sama sih sebetulnya hampir sama. Nah lagu itu akan mengalir, si penyanyi itu akan mengalir dengan notasi yang tertentu, yang udah ditentukan untuk dia berekspresi, mengekspresikan ini loh saya gitu. Sebetulnya Jadi, cuma itu aja. Iya, jadi antara lagu Keroncong dengan Langgam Jawa itu sebenarnya tidak terlampau beda ya. Secara vokal. Secara vokal, Ya, tapi gitu. kalau secara audio, secara musik ya, beda. pasti beda. Ya. Iya, pasti beda karena keroncong itu sendiri, langgam sendiri, langgam Jawa sendiri, langgam selindro sendiri, pop sendiri gitu kan. Itu lebar itu. Iya, iya, Itu betul, luas itu kalau dijabarkan kalau saya mau membuka itu. Iya. Simpelnya seperti ini. Kalau keroncong itu pastinya 28 bar. Di luar dari prospel sama ending. Alur lagunya itu 28 bar. Lebih dari 28 bar berarti bukan keroncong. Entah itu apa, dia mau sebut pop atau sebut langgam. Tapi kalau langgam itu 32 bar. Itu udah apa ya maksudnya, udah rumus. Nah, rumus orang-orang seniman dulu seperti itu. Kalau kita mau membuat keroncong ya kita bikin barnya dulu aja. Sampai 28 bar. Bahkan sampai akord itu seperti itu. Makanya keroncong kok monoton ya. Sepertinya kan monoton, padahal enggak sebetulnya. Tinggal kita itu bisa enggak mengeksplor. Iya, betul. Sebetulnya cuman itu. Nah, kalau langgam Jawa itu juga 32 bar. Cuman dia kadang ada permata. Di situ ada permata karena ada ya di tengah-tengah terus dia berhenti kan. Nah, permata itu harusnya dihitung itu. Sebetulnya ada jadi hitungannya ditulis sendiri. juga sebenarnya permata. Harusnya. Iya, meskipun tanda itu ya. bacanya permata ada gitu. Terus ini Om, tadi kan Om bilang di Langgam Jawa itu ada laras pelok, selendro dan lain-lain gitu ya. Di lagu ada di salah satu lagu yang menarik perhatian saya nih Om Iya. gitu. Judulnya Syair Bertasbih, itu Iya. yang kemarin baru rilis ya Om ya, di album ke-6. Betul ya? Iya. Gitu. Di situ menggunakan 3 ornamen vokal nih Om. Jadi yang saya dengar ya, nanti dibenarkan lagi aja benar. gitu. Iya. Yang pertama itu ada vokal keroncong tentunya, lalu ada langgam Jawa dan alunan khas Timur Tengah atau seperti vokal Arab gitu. Iya. Nah itu kenapa terpikirkan 3 ornamen itu gitu? Ya seperti saya bilang tadi, saya itu senang mengeksplor gitu aja. Membuat apa ya? Membuat warna baru. Bukan saya, tapi banyak yang beranggapan seperti ini. Saya malah ngerusak gitu loh. Masih ada Om yang enggak? Ada, saya malah ngerusak karena ngerusak genre itu kan. Iya. Mungkin itu yang ya kita Ya, juga tidak bisa menyalahkan siapa-siapa mungkin kita ya Om nggak ya. menyalahkan. Iya. Nah, ini kan makanya saya Relatif lebih senang disebut seniman, bukan untuk genre itu tadi, untuk genre tertentu enggak. Saya seniman. Saya lebih senang disebut itu karena saya bisa mengeksplor atau mengekspresikan apa yang ada di pikiran saya saat ini atau saat kapanpun gitu loh. Nah, saya sebetulnya saya nggak kepikir untuk saya mau buat ini enggak. Cuman sepintas aja. Karena itu temanya Syair Bertasbih, itu temanya Ramadan.
dan keislaman jelas, ke rohani Islam. Makanya saya sisipkan, sebetulnya cuma saya sisipkan aja beberapa notasi, nggak seluruhnya, untuk agar Timur Tengahnya kena, agar warna keislamannya ada. Nah, karena saya orang Jawa, saya sisipkan di Jawa juga, biar orang Jawa itu bisa nerima gitu loh. Sebetulnya cuma itu aja sih, biar apa ya, maksudnya semua budaya itu masuk, maksudnya saya seperti sekali. itu. Jadi lengkap gitu ya di satu lagu yang lengkap. Untuk aransemennya juga seperti itu. Kalau aransemen saya ngalir aja sih. Jadi nggak saya paksa gitu, enggak. Jadi kalau penjelasan saya tentang aransemen itu sulit belum tentu bagus, atau sulit belum tentu indah. Sederhana tapi enak didengar. Lebih orang itu lebih gampang menikmati sederhana tapi indah daripada sulit tapi apa sulit tapi belum tentu bagus gitu loh. Sulit menurut dia, menurut orang kan bisa jadi, tapi belum tentu bagus. Itu yang harus digarisbawahi. Kita membuat satu project atau satu file atau satu lagu dengan aransemen yang wah gitu, tujuannya untuk apa dulu, tujuannya untuk siapa, itu yang perlu ada jawaban kita sendiri. Saya tujukan untuk seniman, untuk pemain musik, berarti saya harus aransemen seperti ini. Saya tujukan untuk anak kecil, berarti warnanya harus seperti ini, maksudnya seperti itu. Jadi harus tepat sasaran gitu loh. Yang susah itu secara universal, kita membuat aransemen universal, anak kecil bisa menerima, dewasa bisa menerima, remaja bisa menerima, terus atas juga menerima, orang tua bisa menerima. Yang susah itu. Nah, kenapa saya bilang sulit itu belum tentu bagus? Bagus menurut kalangan ini, umur sekian sampai sekian, tapi di kalangan yang umur sekian sampai sekian dia malah bingung. Nah, orang cenderung dia mendengarkan tapi malah mikir gitu loh. Harusnya nggak seperti itu. Mendengarkan itu menikmati. Nah, itu apa ya? Berarti si penata musik atau si pemusik itu belum nyampe sebetulnya. Yang susah sebetulnya itu. Kita membuat warna musik yang universal untuk semuanya kalangan, umur maksudnya. Oke Om, kita kembali lagi di lagu Syair Bertasbih Om ya. Iya. Di situ ada 3 warna vokal nih. Yang pertama kan ada keroncong, ada langgam Jawa, lalu ada juga vokal Arab gitu. Nah, saya penasaran banget sama langgam Jawanya nih Om. Apakah tadi kan Om seperti yang Om bilang di langgam Jawa itu ada laras pelok, selendro dan lain-lain gitu. Kira-kira di lagu Syair Bertasbih ini disisipkan laras apa nih Om? Kalau yang pertama sih ngepop sebetulnya ya. Cuman gini loh, ada perbedaan antara banyak orang yang mungkin salah, menurut saya salah dalam artian mengucapkan aja bahwa oh ini dikeroncongkan, enggak dikeroncongkan. Lagu pop diiringi keroncong, iya. Jadi bukan terus lagu barat dikeroncongkan, sebetulnya enggak seperti itu. Lagu barat diiringi warna musik keroncong, yang benar seperti itu sih menurut saya. Menurut yang lain nggak tahu saya. Nah seperti itu. Nah sebetulnya kalau yang Syair Bertasbih ini warnanya pop, tapi saya mengiringi dengan warna keroncong. Gitu loh, karena Bunda itu identik keroncong langgam ya. Jadi saya nggak keluar dari situ. Saya tetap membawa nama keroncong tetepan. Baik enggak relatif lah itu, biar teman-teman sendiri yang menilai gitu, orang-orang sendiri yang menilai. Terus ada refnya tetap itu ya, tetap bahasa Indonesia, tetap pop juga. Ya ini tetap pop ini sebetulnya, bukan langgam gitu, enggak ada langgam, karena ini saya lebih dari 32 bar. Gitu, lebih dari 23 bar. Nah, ada sisipan sebetulnya bukan Arab ya. Sebetulnya itu ke religi, karena kita ngangkat, karena ini lagu Ramadan, berarti kita ada sisipkan bahwa ini loh religi seperti ini, bisa gabungkan, bisa kolaborasi, atau bisa kita sebut dengan alternatif atau kontemporer gitu, dengan warna-warna. Kalau kontemporer ya berarti saya harus menyisipkan ornamen-ornamen yang benar-benar budaya
si religi itu, budaya si lagu itu, istilahnya gitu. Terus saya sisipkan lagi di Jawa. Jawa ini yang tino-tino wulan suci, ini pelok ini. Oh, itu kan. Nah, perbedaannya kalau yang ini diatonis, ini pentatonis. Saya sisipkan pentatonis, yang diatonis tadi saya keluar, benar-benar keluar, saya tarik keluar untuk menjadi pentatonis. Kalau diatonis kan kita 12 notasi ya. Do, di, re, mi, fa, fi, sol, se, la, le, si, do, 12 notasi. Nah, sementara kalau di pelok kita cuman pakai 5 notasi, do, mi, fa, sol, si. Cuman itu aja kan, do, mi, fa, sol, si. Cuman 5 aja. Seperti itu. Boleh denger nih nggak? Aku pengen denger banget. Saya nggak bisa nyanyi. Aduh. Om kan yang menciptakan lagu ini gitu, pasti Iya. guide-nya pertama itu dari saya. Om gitu, Iya, idenya iya. gitu. Sebelum nanti diaplikasikan oleh Iya. Mama Indra Utami Tamsir Iya. gitu. Boleh dong denger suara Mas Om Budi nih. Nggak bisa nyanyi, Eksklusif bukan, ya ini. bukan suara emas lah. Oke. Coba kita dengerin. Yang mana ini? Nggak semuanya ya. Kini hari telah datang, bulan yang dinantikan. Marhaban ya Ramadan. Udah. Oke, sekarang yang sholawat. Sholawat. Allahumma sholli ala. Takut salah ya. Wah. Memang itu Bunda sendiri. Ah. Om hanya kasih notasi gini. Iya. selebihnya Jadi explore, Iya, dieksplor lagi sama explore Mama Iyut sampai ya. Bener. sampai benar-benar ketemu enak Oh. didengar gitu. Jadi kita memang sengaja Jawanya, ngerubah. Jawa enak. Ing tino-tino wulan suci tanpa kendak Lihat kamera. hama muci mreng Gusti hanya nyuwun lumut-lumut dosa ler karang luntur siniram ing pangeran. Keren banget, akhirnya bisa mendengarkan suara Om Budi gitu ya, pencipta langsung dari lagu Syair Bertasbih gitu. Nah, terakhir Yang nggak karuan ya, yang suaranya nggak karuan ya. bagus banget kok. Nah, terakhir aku mau denger closing statement nih dari Om Iya. gitu, pesan-pesan buat siapapun gitu, para pendengar dan yang ingin berkreasi tidak hanya di musik keroncong, atau juga di genre-genre lainnya gitu Om. Gimana Om pesan-pesannya? Ya, pesannya ya harus tetap semangat, jangan cuma terfokus untuk satu arah. Kita coba untuk lebih luas, lebih lebar, untuk kita bisa mengeksplor apa yang di otak kita. Jadi kecuali memang dia si pelaku itu memang sangat hobi, sangat senang, sangat sayang dengan satu genre, silakan. Tapi untuk buat yang lainnya kita lebih mendukung untuk selalu berekspresi, berkarya sehebat mungkin untuk satu keberhasilan, satu aja. Satu aja tapi Selebihnya nanti, selebihnya nyicil. iya, sedikit-sedikit tapi menuju Sedikit-sedikit puncak ya tapi Om. Ya? pasti ya. Keren banget nih, terima kasih banyak Om Budi sudah Iya. bersedia berbincang-bincang bersama saya Sinta, dan saya juga mengucapkan terima kasih tentunya untuk Mama Indra Utami Tamsir yang sudah mengizinkan saya untuk ngobrol-ngobrol bareng, dapat ilmu yang banyak banget hari ini, yang tujuannya itu untuk skripsi gitu. Semoga sukses terus untuk Mama Indra Utami Tamsir, Om Budi, Iya, beserta amin. tim, dan juga Youth Production semakin melanglang buana, semakin berjaya, semakin Amin. sukses. Amin ya rabbal alamin. Sampai bertemu lagi. Selamat malam.